Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sahabat Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa. Tentunya beliau adalah orang yang soleh. Beliau adalah orang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga adalah orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Al-Ala Al-Hadrami. Apa keistimewaannya? Apa itu karomahnya? Simak videonya sampai selesai. Teman-teman, jadi ketika kita berbicara sahabat Nabi Muhammad SAW, tentu saja mereka adalah orang-orang yang soleh. Pasti banyak sekali hikmah, pelajaran, dan banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya, bahwa Al-Ala Al-Hadrami adalah keturunan dari Yaman, Hadramaut. Namun beliau lahir di kota Mekah. Beliau adalah salah seorang yang pertama kali masuk Islam setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah orang yang istimewa. Al-Ala Al-Hadrami adalah sekretaris Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu orang yang mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur Bahrain, karena pada saat itu beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengislamkan orang Bahrain, dan hasilnya orang-orang Bahrain banyak yang memeluk Islam. Orang-orang murtad banyak yang masuk Islam karena ajakan dari Al-Ala Al-Hadrami ini, sehingga dia dijadikan seorang gubernur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah wafat Nabi Muhammad SAW, beliau masih tetap menjabat sebagai gubernur Bahrain. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, Al-Ala Al-Hadrami masih tetap menjadi gubernur Bahrain. Terus berlanjut ke masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jabatan beliau sempat dicopot oleh Umar bin Khattab, namun kembali lagi menjadi gubernur Bahrain. Nah, ini dia kisah yang sangat menarik, kisah Al-Ala Al-Hadrami ini. Satu ketika Al-Ala Al-Hadrami diperintahkan untuk mengislamkan kaum murtadin, untuk berdakwah. Singkat cerita, Al-Ala Al-Hadrami menaklukkan orang-orang murtadin. Bersama pasukannya, beliau berhasil menaklukkan kaum murtadin. Setelah menaklukkan kaum murtadin itu, kemudian pasukannya itu mengumpulkan semua harta rampasan perang. Disimpanlah di sebuah kemah-kemah, disimpan dalam unta-unta. Namun satu malam, unta-untanya itu pada kabur. Karena kenapa? Karena kekurangan air dan sebagainya, kekurangan makanan dan sebagainya. Untanya pada kabur. Dan setelah itu, pasukannya hampir putus asa. Kemudian, Al-Ala Al-Hadrami ini berbicara kepada pasukannya. Apakah engkau tahu bahwa engkau sedang berjalan di jalan Allah? Ya, kami sedang berjuang di jalan Allah. Maka tetaplah konsisten dengan pendirian kalian. Nah, pasukannya sudah putus asa, teman-teman. Pas waktu subuh, Al-Ala Al-Hadrami melaksanakan sholat subuh. Dan pasukannya ikut melaksanakan sholat subuh. Namun setelah sholat subuh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa dengan kehusuan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Di mana di situ tadinya tidak ada air, akhirnya datanglah air dengan begitu banyaknya. Akhirnya unta-untanya pun kembali ke tempat tersebut, karena di tempat tersebut sudah ada air yang melimpah. Singkat cerita, kembalilah unta-untanya itu, dan Al-Hadrami kemudian berkata kepada pasukannya, sekarang kita pergi ke suatu tempat di Darain, ya, melanjutkan untuk mengislamkan kaum-kaum murtadin di sana. Namun ketika berangkat di sana, ternyata pasukan musuh berada jauh di sebuah pulau. Untuk menyeberangi pulau itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagaimana mungkin untuk sampai ke pulau tersebut? Karena pasukan musuh berada di seberang sana yang dipisahkan oleh lautan yang sangat luas. Kemudian pasukannya berbicara kepada Al-Ala Al-Hadrami ini. Wahai Al-Ala, bagaimana kita bisa menyeberangi lautan ini? Sedangkan lautan ini sangat luas. Bagaimana kita bisa menaklukkan musuh? Sedangkan kita tidak bisa menyeberang ke pulau tersebut. Di situ kemudian Al-Ala Al-Hadrami ini memanjatkan doa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikabulkanlah. Kemudian Al-Ala Al-Hadrami berbicara kepada pasukannya. Ayo silakan kalian menyeberang. Katakanlah atas nama Allah. Dengan keyakinan pasukannya dan Al-Ala Al-Hadrami ini,
Kemudian pasukannya pun langsung menyeberang dan melintasi lautan tersebut dan sampailah ke pulau tersebut. Singkat cerita, pasukan Al-Ala Al-Hadrami ini bisa menaklukkan musuh. Bisa dibayangkan teman-teman. Dengan lautan yang luas, yang begitu dalamnya, pasukan Al-Ala Al-Hadrami bisa menyeberangi tanpa menunggangi kapal. Beliau hanya menunggangi kuda beserta pasukannya. Air itu tidak sampai, kaki kuda pun tidak sampai ke air tersebut. Seolah-olah air, tidak ada air, seolah-olah berada di daratan. Itulah luar biasa Al-Ala Al-Hadrami. Itulah karomah Al-Ala Al-Hadrami. Karomah yang diberikan kepada Al-Ala Al-Hadrami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada manusia selain dari Nabi dan Rasul. Tapi mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, melewati lautan tanpa menggunakan kapal. Bayangkan teman-teman, sungguh sangat luar biasa. Itulah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Ala Al-Hadrami. Kemudian Al-Ala Al-Hadrami bersama pasukannya kembali ke tempat semula dan menyeberangi lautan tersebut. Nah, disinilah sesuatu yang terjadi kepada Al-Ala Al-Hadrami. Ketika pasukannya menyeberang, kemudian merasa sakit perut. Beliau pun kemudian meninggal dunia. Ini ada kejadian yang sangat luar biasa. Setelah pasukannya kembali, tidak terlihat Al-Ala Al-Hadrami bersama mereka. Lantas mereka bertanya, kemana Al-Ala Al-Hadrami? Ternyata Al-Ala Al-Hadrami sudah terlihat kaku dan sudah meninggal dunia. Al-Ala Al-Hadrami sudah wafat. Kemudian singkat cerita, dikuburkanlah Al-Ala Al-Hadrami. Akan tetapi Al-Ala Al-Hadrami ini, jenazah Al-Ala Al-Hadrami ini tidak dimandikan seperti layaknya jenazah. Karena kenapa? Karena tidak ada air pada waktu itu. Maka Al-Ala Al-Hadrami langsung dikafani, dibungkus oleh bajunya tersebut. Setelah itu dikebumikanlah Al-Ala Al-Hadrami ini. Selesai dikuburkan, kemudian pasukannya melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah itu di tengah perjalanan pasukannya menemukan sebuah air yang melimpah. Maka pasukannya itu berinisiatif. Bagaimana kalau Al-Ala Al-Hadrami ini, jenazah Al-Ala Al-Hadrami ini kita ambil lagi. Kemudian pasukan Al-Ala Al-Hadrami ini berinisiatif untuk mengambil jenazah Al-Ala Al-Hadrami untuk dimandikan karena sudah ketemu dengan air tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika pasukannya kembali ke tempat tersebut, ke tempat semula awal Al-Ala Al-Hadrami ini dikuburkan, ternyata tidak ditemukan jenazah Al-Ala Al-Hadrami. Ini kenapa, kata pasukannya? Kemana jenazah Al-Ala Al-Hadrami ini? Kok tidak ada? Kemudian ada salah satu dari seorang pasukan Al-Ala Al-Hadrami mengatakan, saya pernah mendengar beliau berdoa, meminta kepada Allah, jangan sampai ketika aku meninggal, Al-Ala Al-Hadrami ini, jangan sampai auratku terlihat. Itulah yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Al-Ala Al-Hadrami. Sungguh sangat luar biasa. Makanya Allah di situ memberikan karomah dan mengabulkan doa dari Al-Ala Al-Hadrami ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, itu dia kisah dari Al-Ala Al-Hadrami. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, dan keteladanan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Keteguhan, keyakinan, kesolehan, taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Al-Ala Al-Hadrami. Teman-teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan bila ada yang mengoreksi, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.